Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan secara detail. Masih dengan Ibu Novita Sari Manurung. Kita langsung saja. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan ini sama dengan struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, di awal pertemuan, surat lamaran memiliki 9 struktur. Nah, yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Kali ini, Ibu akan menjelaskan secara detail bagaimana penulisan ataupun penempatan dari setiap unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan tanpa titik karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, Medan 5 Juli 2020. Yang kedua, lampiran dan hal. Contoh, lampiran ditulis dengan huruf 5 lembar. Nah, jadi perhatikan, di dalam penulisan lampiran ini kalian tidak boleh menuliskannya dengan angka, tetapi harus dengan huruf. Kemudian, ketika kalian menuliskan lampiran dan hal, kalian tidak boleh menyingkatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu alamat surat. Nah, aturan pertama dalam penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Ya, perhatikan, kalian tidak perlu menuliskan kata kepada. Yang kedua, alamat tidak lebih dari 3 baris. Jadi, pastikan kalian hanya menulis alamat surat maksimal 3 baris. Kemudian yang ketiga, jabatan tidak menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, kalau biasanya kalian menulis surat izin, pasti kalian menggunakan bapak, ibu, ya kan? Nah, perhatikan kalau menulis surat lamaran pekerjaan tidak perlu menggunakan jenis kelamin seperti bapak, ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Nah, biasa kalau kita menulis rumah kamu di mana? Jalan JL titik. Nah, itu salah. Kalau kalian menuliskannya dalam surat lamaran pekerjaan, jangan pernah kalian menyingkat kata jalan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir kalimat. Nah, jadi tadi kan alamat surat itu ada 3 baris. Nah, di dalam 3 baris ini tidak boleh diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, yang terhormat, manajer Indogrosir, Jalan SM Raja nomor 120, Medan. Nah, perhatikan, tadi dikatakan tidak menggunakan kata kepada, tetapi kita di sini menggunakan kata yang terhormat dengan disingkat. Kemudian tidak perlu menggunakan jenis kelamin. Biasanya kan kepada bapak, ibu, kepala sekolah atau ibu guru. Nah, ini tidak perlu. Kalian langsung aja buat jabatannya apa. Kemudian nama perusahaan yang ingin kalian lamar. Kemudian jalan, kemudian provinsi atau kota di mana kalian melamar. Gitu ya. Kemudian yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Nah, ini aturan penulisan dalam salam pembuka. Contoh, dengan hormat, koma, berdasarkan titik. Nah, yang kalian perlu perhatikan di sini ya, harus menggunakan tanda koma. Yang kelima, alinea pembuka. Di dalam alinea ini harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau disebut dengan tesis. Nah, maksudnya di sini kalian boleh menggambarkan diri kalian, saya yang bertanda tangan di bawah ini, atau berdasarkan informasi yang terdapat di media sosial bahwasanya perusahaan Bapak Ibu membutuhkan karyawan di bidang bla 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 bla. Nah, itu termasuk contoh alinea pembuka, yaitu pernyataan umum. Selanjutnya yang keenam adalah isi. Isi terbagi atas 3 ya. Nah, yang pertama ada identitas.
Adapun aturannya itu penulisan keterangan pada awal kata digunakan huruf kecil. Nah, keterangan itu yang mana? Ini ya, nama. Di sini, nama biasanya kan kita menuliskan huruf kapital di awal ya, N-nya huruf besar. Nah, perhatikan di dalam surat lamaran pekerjaan, ini huruf kecil. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat, ini huruf kecil. Kemudian kalian isilah dengan data pribadi kalian dan harus huruf kapital. Ya, berbeda dengan keterangan tadi. Untuk isi dari identitas kalian harus menggunakan huruf kapital di dalam setiap awal kata. Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini adalah alasan pengirim atau pelamar mengirim surat. Nah, di sini kalian bisa cantumkan kenapa kalian berminat melamar di perusahaan yang kalian inginkan tadi. Misalnya kalian merasa diri kalian sesuai dengan profesi yang akan kalian lamar atau kalian punya pengalaman di dalam profesi tersebut. Nah, kemukakan di bagian maksud dan tujuan. Atau bisa kalian kemukakan setelah identitas. Kemudian yang ketiga ada menyatakan lampiran. Menyatakan lampiran, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Nah, perhatikan. Kalau dikatakan menyatakan lampiran, nah ini adalah berkas-berkas yang harus kalian lampirkan setelah surat lamaran pekerjaan, yaitu di bagian belakang. Bisa itu fotokopi KTP, bisa fotokopi ijazah, transkrip nilai, atau akta lahir, dan sebagainya. Nah, ini kalian cantumkan dengan menulis seperti ini. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, titik, koma. Nah, inilah penulisan yang harus kalian ingat. Jangan kalian akhiri dengan tanda titik. Tetapi, titik itu digunakan pada akhir dari semua lampiran yang sudah kalian tulis. Misalnya ini adalah akhirnya. Pas foto ukuran 3x4, 2 lembar. Ini. Baru di sini tanda titik. Nah, inilah sistematika dari isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah penutup. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, ini saya rasa kalian sudah paham semua mengenai penutup. Kemudian yang kedelapan ada salam penutup. Contohnya, hormat saya. Nah, kata hormat ini adalah salamnya. Perhatikan jangan sampai salah. Penutup dengan salam penutup. Kemudian yang ke-9 ada tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan di sini kemudian ada nama kalian. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan pertama, tetapi ini untuk mengingatkan kalian kembali apa saja aturan-aturan dalam penulisan di dalam struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi, harap dipahami dengan baik karena ini sangat berhubungan dengan tugas kalian selanjutnya. Untuk itu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam literasi.